Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Raisa Pratama. Saya di sini sebagai host untuk menanyakan nih, apa sih kepemimpinan menurut Gen Z? Awal-awal kita harus lihat dulu nih kepemimpinan menurut Islam. Jadi kalau menurut Islam, dalam Islam kepemimpinan atau imamah khilafah adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil, bertanggung jawab, dan sesuai syariat Allah. Pemimpin bukan sekedar berkuasa, tapi pelayan umat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Satu, kepemimpinan adalah amanah. Islam menegaskan bahwa kepemimpinan adalah titipan dari Allah, bukan hak untuk disalahgunakan. Sumber ini ada di Al-Quran, yaitu di surat Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berartikan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Dan juga di hadis riwayat Bukhari nomor 893 dan Muslim nomor 1829 yang berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atau kepemimpinannya. Dan juga ada dari Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan juga satu lagi dari hadis riwayat Muslim nomor 1855, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Jadi kalau menurut Islam, pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar, serta umatnya seharusnya, kalau pemimpin yang benar menurut Islam, akan dicintai oleh umatnya kembali. Oke, di sini kita akan menanyakan nama-nama mereka ya sebagai tamu podcast kita. Pertama-tama nih, namanya siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak. Saya Pritya Putra Zaini. Nama saya Rahyan Altaf Ahmadi. Nama saya Raffi Imam Nasrullah. Nama saya Rasya Putra Ibowo. Oke, di sini kita akan menanyakan nih, menurut kakak-kakak dan abang-abang nih ya, menurut kalian kepemimpinan itu apa sih? Boleh deh, dari saya dulu deh. Oke, dari saya dulu. Menurut saya kepemimpinan menurut Gen Z ya, kan saya juga Gen Z nih. Jadi pemimpin tuh harus ideal. Idealnya kayak gimana? Misalkan kalau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sih. Kan itu juga kayak apa sih ideologi kita itu Bhinneka Tunggal Ika, cuman dari Pancasila kan. Misalkan dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti pemimpin yang ideal itu harus bisa toleransi ke berbagai agama yang ada di negaranya. Contoh presiden, pemimpinnya. Contoh lagi misalkan ada wali kota berarti harus bertanggung jawab juga tentang toleransi di daerahnya. Dan kepemimpinan menurut saya yang ideal itu juga harus punya rasa hati nurani. Jangan yang kejam juga. Contoh yang kejam tuh kayak di Korea Utara. Mereka kan kayak semua rakyatnya harus patuh ke presidennya gitu. Jadi jangan sampai kita memilih presiden yang salah lah, yang kejam. Terus di sila ketiga misalkan Persatuan Indonesia itu harus bisa gotong royong ke masyarakatnya, misalkan mengayomi masyarakat, misalkan turun ikut membantu ke masyarakat, dan jangan membeda-bedakan lah. Jadi misalkan kalangan atas sama kalangan bawah jangan dibeda-bedakan gitu. Lalu yang keempat itu ada musyawarah. Misalkan musyawarah jangan selalu sama pejabatnya, bisa juga musyawarah sama kepemimpinan daerah, kepemimpinan DPR, ya masyarakat juga bisa. Terus yang kelima ada keadilan. Jadi kepemimpinan menurut saya itu harus adil di berbagai hal. Contoh, adil di pembagian sembako bisa. Misalkan yang daerah sini sembakonya kurang. Nah, itu harus adil. Adil tuh bukan berarti rata, cuman berarti adil tuh harus seperti apa ya? Cukup untuk semuanya gitu. Nggak harus dibagi rata. Misalkan di daerah A itu 20, dikasih 20 sembakonya, di daerah B 20. Nah, nggak gitu. Cuman harus mencukupi lah. Minimal semuanya tercukupi gitu. Jadi kepemimpinan menurut saya itu terpaku ke Pancasila
dan menurut pandangan Islam juga. Mungkin itu aja sih kepemimpinan menurut saya, bisa dikembalikan ke host. Jadi kalau menurut Rehan Altaf begitu guys. Kira-kira nih teman-teman ada lagi nggak yang mau mengungkapkan nih apa sih itu kepemimpinan menurut Gen Z? Mana Mas Nopal Mas Nopal? Itu kayaknya sih emang udah cukup ya tadi dijelaskan sama Rehan Altaf kan. Ada lagi dengan pemimpinan juga harus jujur dari bidangnya. Kalau enggak itu bakal jadi pemerintahan gitu pokoknya. Itu juga udah cukup juga sih. Bener. Gimana menurut Rafi? Ayo menurut Bung Rafi boleh nih Bung Rafi. Menurut saya nih ya, kepemimpinan tuh harus bertanggung jawab. Apalagi ya, adil itu bagi rakyat ya. Makmur. Sentosa. Udah, menurut saya sih itu. Menurut saya coba. Udah sih cukup yang disampaikan Rehan Altaf dan Bung Rafi ya. Udah. Bung Radit. Bung Radit. Udah cukup sih, itu udah dikatakan sama Mas Altaf semua. Oh, begitu sih kalau menurut kami ya. Dan ada juga nih pertanyaan nih ya, spesial pertanyaan nih yang buat banyak terjadi sekarang gitu. Gimana pendapat kalian sama kepemimpinan di Indonesia sekarang nih? Kan banyak tuh kayak kasusnya kemarin ada bencana saudara-saudara kita dari Pulau Sumatera, khususnya di Medan dan Aceh. Menurut kalian kepemimpinan di sana tuh apa, maksudnya kayak tanggapan dari kepemimpinan di Indonesia tuh kayak lelet banget tuh. Terus menurut kalian gimana tuh? Gimana Radit? Kata saya banyak ya artis-artis sama kayak DPR gitu, banyak pencitraan kan. Nah, kayak pakai rompi doang, kagak turun ngapain. Tapi kayaknya di balik itu pasti ada itu sih, cuma bantu pakai uang gitu kan, beli sembako. Emang dikorup? Wah, itu urusan belakang itu mah. Itu Mas Altaf gimana Mas? Korupsi ya katanya, dikorup. Kalau menurut saya sih tanggapan dari pemerintah Indonesia tentang bencana kemarin ya, sebenarnya memang kalau dilihat di internet emang banyak bantuan yang masuk. Cuman menurut saya itu masih kurang ya, dari bantuan misalkan dari listrik itu kan masih ada yang mati gitu. Katanya kalau di berita udah 96% hidup, cuman ternyata kenyataannya nggak ada yang hidup kan. Terus yang kedua, pemerintah juga sebenarnya udah menyiapkan yang Starlink, tau kan? Starlink udah disiapkan, itu udah bagus banget. Cuma dari masyarakatnya juga agak gimana ya, banyak yang memanfaatkan hal itu. Misalkan Starlink jadi diperjualbelikan, ya jadi dibayar. Terus yang ketiga, untuk respon pemerintah sih sebenarnya udah cepet-cepet aja. Cuman yang lambat tuh kayak masa sih pemerintah dengan segitu berkuasanya di Indonesia, masa nggak bisa masuk ke wilayah-wilayah pelosok yang terkena banjir, yang belum terkena bantuan gitu. Sedangkan ini udah hampir 27 atau 29 hari ya. Ya, hampir jadi sebulan lah. Hampir sebulan. Jadi kayak menurut saya sih agak lelet ya. Jadi ya mungkin itu aja sih. Nih, Bung Rapi nggak mau lagi, Bung Rapi? Sudah terjawab. Sudah terjawab juga ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ya, teman-teman, sebenarnya kepemimpinan di sini tuh lagi hormat nih, izin Pak Prabowo ya. Bagus Pak, cuman kayak contohnya wakil-wakil seperti DPR itu kebanyakan tuh kayak terlalu menyepelekan hal-hal untuk rakyat gitu. Jadi kebanyakan rakyat di Indonesia tuh, apalagi khususnya teman-teman kita juga punya teman ya, Sandi ya, orang Medan ya. Dia tiap hari cerita sedih banget, katanya keluarganya ya nggak bisa ketemu keluarga, tenggelam rumahnya. Terus dia mau pulang nggak jadi pulang. Jadi tolonglah Pak, tolonglah kepemimpinan di Indonesia tuh boleh diperbaiki lagi demi kesejahteraan masyarakat bersama. Dan juga di Indonesia juga kepemimpinannya tuh belum sepenuhnya mencerminkan syariat-syariat Islam juga ya. Jadi untuk kedepannya kita harap ya
kepemimpinan di Indonesia itu bisa lebih maju, lebih solidaritasnya untuk rakyat boleh. Sebenarnya itu aja ya dari kita ya. Udah cukup. Oke. Gitu aja teman-teman, materi kita hari ini yaitu membahas kepemimpinan menurut Gen Z. Kita juga semua di sini Gen Z. Misalkan teman-teman mau menanyakan sesuatu atau apa, tulis aja di link komen di bawah. Jangan lupa like, klik subscribe. Oke. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye.